Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, sebelum kita memulai bersama-sama membahas Dhamma, mari kita memberi penghormatan kepada Guru Agung kita bersama-sama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Bapak Ibu yang berbahagia, terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Imlek. Semoga hari-hari ke depan itu lebih sehat, lebih sejahtera dan lebih bahagia. Nah, Bapak Ibu, materi kita hari ini sedikit mungkin bertentangan dengan kebiasaan. Jadi biasanya kalau hari raya kita itu berbicara tentang hal-hal yang baik-baik, ya, hal-hal yang membahagiakan. Pada hari ini mungkin kita akan sedikit menyinggung hal-hal yang berbeda, ya. Kenapa? Karena memang ketika Sang Buddha membabarkan Dhamma, kemudian orang-orang menjalankan kemoralan, kemudian menjalankan dana, kemudian bermeditasi. Tujuan akhirnya sebenarnya adalah untuk menghilangkan atau mengurangi pandangan salah. Kita selalu berpikir bahwa kehidupan kita itu adalah sukha, bahagia. Sedangkan Sang Buddha mengajarkan kita setelah praktek meditasi, praktek sila, setelah belajar Dhamma, kita dikenalkan bahwa kehidupan itu bukanlah sukha, tetapi dukkha. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu kita akan melihat bahwa ternyata wipalasa atau pandangan semu itu ada sama kita dan dekat sekali. Ya. Nah, karena ada sama kita, kita harus bisa mengubah mindset atau cara berpikir kita. Yang sederhana saja, nanti kita akan lihat cerita-cerita sederhana bagaimana pola pikir itu bisa menentukan cara seseorang berbuat atau melakukan tindakan. Ya. Memahami samsara mendorong kita untuk berjuang. Mohon maaf, mungkin memang audionya agak bergaung ya. Tapi kalau saya suara agak kecil, itu lebih bisa didengar ya, daripada saya kasih besar suara saya. Mana lebih bagus? Besar ya? Oh, saya pikir kalau besar justru ini. Memang bentuk wihara kita ini, bentuk aula kita ini gara-gara kubahnya. Itu ya. Makanya oleh orang-orang Saun itu agak susah untuk dirubah. Memang sedikit kurang koordinasi. Biasanya harus ada koordinasi, ini tempat untuk aula, untuk dhammadesana, suara harus bagus, tapi gara-gara bentuk ini seperti ini ya memang agak susah. Ada beberapa teknik dari teman anggota yayasan, tapi itu agak mahal nanti di ongkos karena harus dilapis peredam seperti itu. Ya, oke, Bapak Ibu, mari kita lanjut. Ini adalah pengantar-pengantar sebelum kita masuk bagaimana mindset kita itu mudah sekali dipengaruhi oleh input atau masukan dari luar.
Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita mau yakini, itu yang akan kita pegang. Dan itu harus hati-hati. Ya. Nah, ini kejadian tahun 2019, penyalahgunaan fungsi dari WhatsApp. Ya. Jadi, ini adalah Muhammad Asam. Oh ya, mohon maaf audionya ini belum berfungsi ya. Jadi kita anggap televisinya rusak. Ada suara, tidak ada gambar. Ada gambar, tidak ada suara. Ya, oke. Jadi Muhammad Asam ini dituduh sebagai komplotan pencuri karena dia terlihat membagi-bagikan coklat kepada anak-anak. Jadi informasi itu disebarkan ke WhatsApp, kemudian ketika dia balik, ya, warga sudah memblokir jalan. Kemudian tanpa bertanya dan klarifikasi, massa kemudian menghakimi Muhammad Asam ini, ya. Coba ya, saya mohon maaf jangan sampai audio saya kecil. Oh sudah. Tunggu ya. Ini bisa diakali coba. Oh ya, oke. Jadi niat dia sebenarnya bagus dan hal itu dia sering lakukan. Jadi dia ke desa-desa yang miskin karena memang banyak daerah miskin di sana. Kemudian dia membagikan coklat, membuat anak-anak desa yang miskin itu bisa ikut berbahagia. Ya, tetapi sekali lagi karena hoax, ya, akhirnya orang-orang termakan isu. Karena pada saat itu, ini tahun 2019, ya, beredar memang isu penculikan anak untuk diambil organ dan sebagainya. Ya. Jadi orang-orang lebih mudah percaya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah bagaimana persepsi kita atau pandangan kita itu dirubah dari apa yang kita lihat di luar. Ya. Bapak Ibu kira-kira kalau melihat ini, apa yang ada dalam gambaran kita? Gambar? Jelas tidak? Gambar tengkorak ya? Karena gambarnya dibuat sekecil mungkin sehingga kita tidak bisa melihat dengan jelas. Tetapi kalau gambar ini kita perbesar sehingga kita bisa melihat dengan jelas, maka apa yang kita lihat dari jauh itu tidak seperti pada saat kita memperbesar gambarnya, ya. Nah, persepsi itulah yang sering dikatakan sebagai kesalahpandangan. Salah pandang kita melihat sesuatu, ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ini dari jauh karena tidak jelas, kita akan melihat bahwa ini gambar tengkorak. Tetapi pada saat itu diperjelas, maka kita akan melihat bahwa ini adalah gambar lukisan anak dan seorang wanita yang lagi bercermin, ya. Nah, persepsi itu bisa dibentuk oleh pikiran kita. Kenapa? Karena kita masih punya kekotoran batin, ya. Itu wajar. Bapak Ibu, ini ada banyak sekali kisah-kisah. Kita ambil yang pertama dulu. Diceritakan di satu partai ada seorang ibu pakaiannya kumal, sudah tua, kemudian kelihatan orang yang tidak mampu, tidak punya duit. Nah, ibu ini setiap
pagi itu selalu jalan di pantai. Nah, ada seorang wanita yang membawa anak-anaknya. Dia selalu pada saat liburan itu selalu membawa anak-anaknya untuk berlibur khusus untuk berenang. Nah, si ibu yang membawa anaknya ini setiap hari melihat bahwa wanita tua ini selalu mengelilingi anaknya. Ya. Kemudian setelah mengelilingi anaknya 2 orang, kemudian wanita tua itu pergi. Jadi apa yang ada dalam persepsi bapak ibu, misalnya kita menjadi orang tua dari 2 anak ini. Ya. Pertama mungkin kita berpikir kita menilai seseorang dari pakaiannya, dari apa yang dia pakai, dari penampilannya, dari rambutnya yang kusut, dari bajunya yang jelek. Kemudian apa yang ada dalam pikiran kita, kita berpikir bahwa pastilah wanita ini punya niat yang tidak baik. Ya, biasanya ketika penampilan seseorang kurang bagus, biasanya kita cepat curiga. Kita selalu mempersepsikan, mengkonotasikan orang tersebut dengan hal-hal yang kurang bagus. Nah, wanita ini kemudian bertanya kepada anaknya. Jadi hari pertama begitu, hari kedua begitu, kebetulan mereka berlibur 1 minggu di sana. Hari ketiga dia tanya lagi, mama tadi lupa tanya kalian tadi waktu main-main, ada seorang nenek-nenek yang mengitari kalian berapa kali, kemudian dia pergi. Sambil mama lihat tangannya ada ngambil sesuatu. Adakah barang kalian yang hilang? Mereka jawab, waduh, mama kami lagi main, saking asiknya kami tidak perhatikan. Ya kalau begitu, besok kalian perhatikan lagi ya. Kalau dia datang, coba periksa barang-barangmu, mainanmu ada yang hilang enggak? Ya. Periksa, tidak ada. Nah, nanti besok kalian main, kalian ingat baik-baik, perhatikan mainan apa yang kalian kasih keluar. Ya, jangan sampai ada yang hilang. Yang terjadi adalah besoknya nenek tersebut melakukan hal yang sama, berputar-putar, kemudian melihat sesuatu, mengambil sesuatu dari tanah, dari pasir, pantai, kemudian nenek itu pergi. Ditanyalah si wanita ini kepada 2 anaknya lagi, apa yang diambil? Mama tadi lihat dari jauh, dia ada mengambil sesuatu. Dia bilang, tidak ada, dia tidak ngambil mainan kita. Tapi tidak tahu dia ambil apa di pasir. Kalau begitu amanlah. Mungkin nenek ini tidak waras. Ya, itu persepsi dari si wanita. Tidak lama kemudian, wanita ini kemudian bertemu dengan temannya. Temannya adalah penduduk yang tinggal di daerah tersebut dan juga biasa membawa anaknya untuk main-main di pantai. Karena iseng, dia pun tanya sama temannya ini, bro, kamu tahu enggak nenek tua yang sering datang kemudian ketika anak-anak main, bukan cuma anak saya, tetapi semua anak-anak yang ada di sana itu dia kitari, kemudian dia putar-putar-putar, ngambil sesuatu di lantai, di pasir, kemudian dia pergi. Oh, yang dimaksud nenek ini ya, yang bajunya selalu warnanya begini, kumal dan sebagainya. Iya betul, itu dia. Kok kamu tahu? Dia bilang, iya, nenek itu nenek yang baik. Loh, ketika dikatakan nenek yang baik, persepsinya mulai berubah. Kenapa dia dikatakan baik? Padahal kan tindakannya mencurigakan. Nah, ceritalah si temannya ini. Nenek ini adalah nenek yang baik. Kenapa? Cucunya pernah meninggal karena cucunya waktu main di sana, kakinya itu kena pecahan beling. Ya, pecahan kaca atau apa botol yang orang simpang, kemudian karena kena dan mereka bukanlah orang yang mampu, infeksi, cucunya nggak diobati, meninggal. Jadi untuk menghindari anak-anak lain kena, si nenek ini melakukan patroli hampir setiap hari. Ya, dia tidak bisa melakukan yang lain, tetapi dia bisa melakukan berdana tenaga menurut Dhamma. Itu dia lakukan. Ya, dia kemudian patroli setiap hari. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang tua dari 2 anak ini dan kemudian persepsi awal kita itu adalah seperti wanita yang pertama, apa yang ada dalam pikiran kita?
waduh ternyata saya sudah salah paham. Nenek ini ternyata orang baik. Tapi memang persepsi kita terbentuk oleh banyak hal. Ya, salah satu adalah baju. Bapak Ibu, ini kisah yang kedua saya ceritakan. Ini adalah kisah orang buta dengan lentera. Satu waktu ada seorang buta ingin pulang ke rumah dan pada saat itu lampu jalan lagi mati, ya. PLN lagi mati lampu kayak beberapa waktu lalu. Pemadaman bergilir. Nah, orang buta ini ketika mau berjalan, kemudian temannya yang baik hati bilang begini, karena ini kisah lalu, ya. Kalau sekarang kan temannya kalau pulang, kalau kamu bawa dong senter, ya. Kalau dulu kan bawa lentera lampu minyak, ya. Bawalah lampu minyak ini pulang. Terus si orang buta bilang begini, ngapain saya bawa lampu minyak? Saya kan tidak bisa melihat. Terus temannya bilang begini, iya, kamu kan tidak bisa melihat, tapi orang lain bisa melihat kamu. Oh ya betul juga ya. Ya sudah saya bawa. Bawalah lampu minyak ini berjalan. Tidak lama kemudian dia tabrakan dengan seseorang. Karena dia orang buta, timbul karena ini dia buta kemudian emosional, ya. Orangnya suka cepat naik darah. Langsung dia bentak orang tersebut. Kamu butakah? Masa kamu tidak lihat saya bawa lentera? Orang yang ditabrak pertama itu diam aja, ya. Kemudian dia pergi. Si buta berpikir, ini orang sudah saya bawa lampu minyak, saya juga masih ditabrak. Berjalan lagi kedua kalinya, ditabrak lagi sama orang. Tambah marah enggak dia? Tambah marah. Dia berpikir ini orang-orang normal semua pada nggak bisa melihat kali ya. Ya, masa saya sudah bawa lentera masih ditabrak juga. Tambah marah dia, ngumpatlah dia. Di mana matamu? Kamu tidak tahu saya buta? Saya bawa lentera ini, masa kamu tidak lihat? Orang kedua bilang begini, maaf, saya tabrak kamu karena kira-kira apa? Lenteramu mati, tertiup angin. Jadi saya tidak lihat. Kamu bawa lentera, ya. Nah, orang buta ini ketika dapat penjelasan seperti itu, persepsinya tambah marah atau mulai turun. Oh, dia tidak lihat, ya. Persepsinya sudah berubah. Pertama dia berpikir yang lain salah, kenapa lampunya menyala. Tapi setelah tahu orang yang bisa melihat keseluruhan, bisa bercerita kepada dia dan tidak marah. Kamu tidak lihatkah saya orang buta? Iya, saya lihat kamu buta. Tapi kan lentera yang kamu bawa itu tidak menyala. Itu adalah orang-orang yang baik, yang mau memberitahukan apa adanya. Sudah dimarahi loh, ya. Makanya dalam Dhamma, kadang-kadang kita melakukan perbuatan baik, karma buruk bisa berbuah. Bisa enggak? Bisa. Karena kalau kita belajar Abhidhamma, di situ ada 24 paccaya, 24 pengkondisi. Dan ketika kita belajar Dhamma, cukup kamma dan vipaka paccayo, 2 kondisi saja ini, ketika kita belajar Dhamma, itu sudah menjawab banyak sekali fenomena dalam kehidupan ini. Ya. Tetapi ketika teman-teman kritis, teman-teman ingin bertanya lebih jauh. Contoh, kamma baik, saya lakukan kamma baik. Hasilnya atau vipaka pasti baik juga kan? Tapi kenapa ketika saya melakukan kamma baik, saya melihat orang buta, saya tabrak, saya pertama tidak lihat karena sama-sama gelap, saya tabrak, saya dimarahi, padahal lampunya mati. Kan harusnya kamma baik menghasilkan yang baik juga, tapi tidak, saya dimarahi. Nah, Bapak Ibu, ada keburukan yang bisa menghasilkan kebaikan, ada kebaikan yang bisa menghasilkan keburukan, ya. Jadi itu nanti bisa dijelaskan. Sebenarnya dengan kamma pun bisa dijelaskan, ya. Kamma baik memang akan dia berbuah, tetapi waktunya kan belum sampai. Yang sekarang ya waktu berbuahnya karma buruk yang berbeda, gitu. Dan kita dimengerti karena ada kondisi sebelumnya.
Kondisi apa? Kondisi terdekat. Ya. Nah, ini juga dijelaskan. Ada kondisi terdekat di dalam salah satu 24 pacaya. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu kita belajar Dhamma, dua saja itu sudah gitu, kita paham. Tapi kalau kita belum kita kritis, kita banyak pertanyaan, carilah jawabannya di 22 yang lain. Itu pasti terjawab. Ya. Nah, kisah tidak selesai sampai di situ. Orang buta ini kemudian berjalan, ya. Dan orang kedua itu baik hati. Dia bilang, saya bantu kamu kasih nyalakan lenteramu ya, supaya kamu tidak ditabrak lagi sama orang. Lah ya, terima kasih. Kan kalau sudah dijelaskan, dia sudah turun ya. Dia malah berterima kasih. Wah, ini orang baik ternyata. Sudah dimarahi, masih mau menolong. Yang ketiga kali nabrak lagi. Tapi kali ini bagaimana persepsinya dia? Dia masih marah? Atau dia sudah menahan kesabarannya, kemudian berpikir, kenapa ya saya ditabrak lagi? Jangan-jangan lentera saya mati lagi. Kemudian ketika orang ketiga menabrak, dia sudah bertanya dengan baik. Maaf, saya buta, tapi saya bawa lentera. Apakah lentera saya mati lagi? Orang ketiga ini kemudian menjawab, maaf, saya juga tidak tahu menyala atau tidak, karena saya juga buta. ya wajarlah ditabrak. Kalau begitu mohon maaf, saya ada bawa lentera tapi saya juga buta. Enak kan? Jalanlah lagi dia seperti itu. Ya. Nah, digambarkan orang kedua itu adalah orang yang baik. Pun kondisinya dia akan selalu melakukan hal-hal yang baik karena dia tidak terpengaruh dengan persepsi yang ada di sekelilingnya. Ya, dia memegang konsep bahwa yang baik itu pasti baik. Dia bisa menghargai orang lain. Ya, orang pertama itu adalah orang-orang buta. Orang buta tetapi mau belajar, mau berubah, ya, mau menjadi lebih baik. Dan itulah kita putujana. Putujana itu begitu, orang-orang bodoh. Ya, Jasa Buddha mengatakan kita ini putujana. Selama kita belum mencapai kesucian, Bapak Ibu, maka dua hal saja yang kita lakukan. Kalau tidak baik, pasti buruk. Coba Bapak Ibu lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sedang melakukan hal-hal yang baik, maka hal-hal buruk itu susah untuk muncul. Kecuali ketika kekotoran batin muncul, maka hal-hal buruk muncul, yang baik itu tidak muncul. Dalam satu saat, baik dan buruk dalam momen pikiran kita cuma bisa muncul satu macam. Gitu, ya. Jadi ketika Bapak Ibu datang ke wihara kan waktu, jujur saja sebenarnya Bapak Ibu ini luar biasa. Kenapa? Dalam pengertian saya, waktu dicari penceramah untuk tanggal 11 itu semuanya kosong. Ya. Kenapa? Kenapa nggak ada yang mau isi? Oh, karena ternyata kemarin Imlek. Ya. Nah, seperti biasa ya pemain cadangan masuk. Terus bertanggung jawab kalau ada kosong saya masuk. Ya. Saya sudah berpikir, wah, kalau Imlek begini paling 15-20 orang, ya. Lagi saya datang, saya lihat absen, oh ya, masih sedikit. Setelah masuk ternyata luar biasa banyak, ya. Dan kali ini ada perbedaan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu kalau datang ke wihara memperhatikan biasa, yang lebih banyak itu wanita atau pria? Wanita ya? Coba lihat perayaan, lihat wanita. Kali ini luar biasa. Kalah jauh wanitanya. Ya, oke. Bapak Ibu, kita lanjut ya. Jadi persepsi kita itu bisa berubah karena ajaran Sang Guru Agung Buddha Gotama. Ya. Tanpa Sang Buddha Guru Agung datang memperlihatkan Dhamma kepada kita, kita susah merubah persepsi kita. Ya.
Sang Buddha mengajarkan Dhamma ketika merenung. Pertama kali Sang Buddha merenung, Sang Buddha mengatakan, Dhamma ini susah untuk diajarkan. Ketika Sang Buddha merenung seperti itu, muncullah Mahabrahma yang kemudian memohon Buddha untuk membabarkan Dhamma. Sering sekali orang-orang mengatakan, yang lebih baik Buddha atau Mahabrahma? Sang Buddha kan merenung, sungguh sedikit orang yang memahami Dhamma. Mahabrahma beranggapan Sang Buddha tidak mau ngajar. Jadi datanglah dia untuk memohon, oh Buddha, ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada banyak orang. Bukan tahu permohonan Brahma, sering kita ungkap ya, Brahma Caloka, ada di situ ya, di Parita. Memohon untuk mengajarkan bahwa ada orang dengan debu sedikit di mata. Nah Bapak Ibu, apakah Brahma Sampati lebih bagus, lebih baik, lebih punya karuna, lebih punya kasihan kepada orang-orang? Buddha tidak? Tidak. Sang Buddha ketika merenung itu dikatakan secara dhammata, Sang Buddha akan mengajar kalau penguasa dunia itu juga memohon, meminta beliau untuk mengajar. Di semua Buddha itu begitu, bukan cuma sama Sang Buddha. Sama seperti kita mau bertamu, kita mau datang ke rumah orang, tuan rumahnya harus mengundang untuk masuk. Jadi ada faktor internal dari Sang Buddha untuk mengajar, dan faktor eksternal adalah Brahma Sahampati, sang penguasa dunia, itu minta Sang Buddha untuk mengajar. Ya. Bahkan sekarang timbul lagi aliran yang mohon maaf, mungkin belakangan, ya, yang mengatakan bahwa Sang Buddha Gotama nanti setelah mencapai pencerahan itu tidak membantu lagi kita-kita, sehingga nanti ada yang membantu kita-kita yang disebut bodhisatta. Mereka ini lebih agung. Mereka karena peduli kepada kita, mereka turun ke dunia. Walaupun sudah mencapai pencerahan, mereka turun untuk membantu orang-orang. Padahal logikanya apa Bapak Ibu? Kalau seseorang sudah mencapai pencerahan, maka dia tidak akan terlahirkan lagi. Walaupun dia mau. Ya. Karena kalau seandainya bisa, Sang Buddha sudah melakukan apa yang Sang Buddha lakukan 45 tahun, mengajarkan Dhamma kepada orang-orang. Kenapa Sang Buddha tidak bertindak sebagai juru selamat? Karena wipalasa atau pandangan semu yang mengikat para makhluk itu harus dihilangkan oleh diri kita sendiri. Tak bisa sama orang lain. Bapak Ibu kalau melihat ada orang miskin, Bapak Ibu mau kasih makanan, Bapak Ibu bawa makanannya kasih dia. Bapak Ibu bahkan suaping dia. Kalau dia tidak sendiri makan, tidak sendiri telang, bisa tidak dia kenyang? Tidak bisa. Kecuali diinfus. Ya, kalau orang cerdas kan dia bilang, ikan bisa diinfus. Ya iyalah, masa kita mau diinfus untuk mencapai kesucian? Ya. Kenapa? Karena dalam prinsip Dhamma, Kama Yoni Kama Bandhu. Jadi parita yang kita ulang sebenarnya itu menegaskan ya bahwa kita tidak bisa dibantu oleh bahkan Sang Buddha sekalipun setelah Sang Buddha parinibbana. Yang bisa membantu kita itu apa? Dhamma itu ajarannya. Yang membuat persepsi kita, wawasan kita mau belajar, merubah cara pandang kita sehingga kita mau praktek. Setelah kita paham, baru kita mau praktek. Bapak Ibu kalau kita tidak paham, kita tidak akan praktek. Sebagai umat Theravada, kalau kita tidak punya pengertian, mengalami berubah sedikit, kita akan pindah agama, kita akan kacau, kita akan galau. Kenapa? Mau minta sama siapa? Nggak ada. Sang Buddha setelah parinibbana, sebelum parinibbana mengatakan, apa madena sampadeta? Wahai para biku, berjuanglah sungguh-sungguh. Sang Buddha bilang, saya bye-bye. Ya? Nggak ada bilang nanti sabar ya, nanti kamu sebut nama saya 10 kali, nanti saya bantu.
Sang Buddha tidak mau PHP. Ya, Sang Buddha mengajarkan fakta walaupun fakta itu sangat menyakitkan untuk kita yang tidak paham. Tapi kalau kita paham, wah, ajarannya kan sudah diperhatikan sama murid-muridnya. Dan Sang Buddha mengatakan apa? Selama Dhamma dan Vinaya masih dipraktekkan oleh orang-orang, maka dunia ini tidak akan kekurangan arahat. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita masih bisa praktek Dhamma. Semogalah pandangan-pandangan salah kita ada 4 sebenarnya, ya. Sukha Vipallasa, kita selalu menganggap hidup ini bahagia. Padahal sebenarnya hidup itu adalah dukkha. Kenapa dukkha? Kita happy-happy kemarin panen dan sebagainya, banyak tamu dan sebagainya. Oh, kongsi-kongsi ya, kita bahagia cerita. Waktu tamunya pulang, capek enggak kita? Ya. Sampai-sampai, ini kapan ini tamunya pulang, ini ceritanya panjang sekali. Ya, ini sudah enggak lihat, ini sudah jam 10. Tapi kita kan harus senyum sama dia. Enggak bisa kita bilang, wih, jam berapa ini pulang kok? Kenapa? Karena mereka juga datang kan dengan bahagia. Ya kita nyambut juga dengan bahagia. Tapi setelah itu, pinggang sakit, belum lagi patasanya. Ya, oke. Bapak Ibu, yang kedua adalah Sukha Vipallasa, ada Nicca Vipallasa. Sang Buddha kan mengajar kita anicca. Kita melihat itu semuanya adalah Nicca Vipallasa. Termasuk yang sering saya ulang ketika pengurus Romo Yongfa bilang tanggal 11 kosong, ya sudah saya isi. Romo bisa? Bisa Romo, karena Yongfa juga Romo, ya. Bisa Romo, saya bisa isi. Kenapa saya bilang saya bisa isi? Karena dalam pengertian saya masih hidup tanggal 11 hari ini. Kan begitu, ya. Padahal sebenarnya apa? Itu anicca. Bisa jadi tiba-tiba diumumkan tanggal 11. Pas tunggu-tunggu pembicaranya tidak muncul. Saya sudah pergi. Ya, pindah alam. Tiba-tiba teman-teman, mana pembicaranya? CC ini sudah mulai kalut. Jam 10.15, mana pembicaranya? Tidak muncul, pindah alam. Ya. Pindah alam orang kaget semua. Aduh, kasihannya padahal dia di jadwal ada. Ya kenapa kaget? Karena semuanya memang anicca. Kan begitu. Ya. Anicca, tapi kita selalu melihat sebagai nicca. Ayo janjian hari Minggu kita ke wihara. Ayo, kamu enggak bikin apa-apa toh? Enggak. Janjian. Kenapa? Karena kita berpikir kita masih hidup pada saat itu. Ya. Jadi ada 2 Vipallasa yang lain kita tidak bahas, ya. Oke, belajar bisa memperluas wawasan kita. Ya. Ini videonya sudah lama saya tidak putar, ya. Saya juga belajar ulang. Ini tentang handphone, ya. Cuma sayang audionya saya belum bisa kasih keluar. Padahal ini saya sudah munculkan di speaker sebenarnya. Tapi dia otomatis buang ke HDMI, ya. Jadi Bapak Ibu tahu kenapa di bandara itu handphone itu harus dikeluarkan dan di-scan, ya. Salah satu alasannya karena ini. Selain bisa dikasih masuk narkoba, ya. Salah satu alasannya bahwa handphone kita bisa disalahgunakan oleh orang. Bapak Ibu bisa lihat ini, ya. Saya mewakili berbicara. Jadi hati-hati bawa handphone, ya. Itu kenapa di-scan? Karena itu bisa buat ngontak-ngontak orang. Kayak gitu, ya. Nah, kan kita biasanya kan, kok saya bawa handphone harus di-scan? Belum lagi ikat pinggang. Belum lagi kalau kita pakai celana yang kebesaran, Bapak Ibu pernah merasakan baru sadar, aduh di bandara harus lepas, ya. Belum lagi ada bandara, saya lupa bandaranya di mana, Singapura atau di mana saya lupa. Sepatu pun harus dibuka. Bapak Ibu ada yang pernah dapat? Ya. Nah, di mana? Ada ya kok? Bukan, saya tidak pernah ke Amerika, kayaknya Singapura kok. Singapura datang mau kemana gitu, ya. Dan celakanya, ya, saya harus rela buka sepatu saya sambil muka dikasih tebal aja. Kira-kira kenapa? Kos kaki saya robek.
Ya, jadi begitu saya buka, satu, dua, petugasnya lihat, enggak usah, kamu pakai aja. Langsung saya pakai lagi, saya bilang syukur, nggak ada yang lihat gitu kan. Jadi saya pikir, Ali, mau ke kota, ya itu hari juga buru. Pokoknya ada kos kaki, ya sudah pakai aja gitu. Padahal dua-duanya loh, bukan cuma kiri, yang kiri menonjol begitu. Ya, oke. Persepsi itu butuh kebijaksanaan. Kalau Bapak Ibu sudah pernah lihat video ini, Bapak Ibu bisa tahu apa yang ada. Ya, ini truk mau lewat, gimana caranya supaya dia benar-benar bisa melewati. Ya, kalau terlalu berat tumpangannya. Kalau nggak bisa lewat ya dibantu ya. Jadi jangan berpikir itu truk sungguhan gitu. Ya, oke. Bapak Ibu, itu semua adalah pengantar bagaimana persepsi atau pandangan kita bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak sebenarnya, tidak sesungguhnya. Ya, nah apa sih yang diajarkan oleh Sang Buddha, Guru Agung kita? Tidak lain Bapak Ibu bisa lihat di satu parita atau sutta Tilakhana Digata. Bapak Ibu tahu kapan dibaca parita ini? Kalau Cetina pasti tahu lah. Yang suka pergi Awamanggala itu tahu. Ya, kenapa? Ini dibacakan pada saat ada kematian. Ya, mohon maaf ya. Soalnya ini suasana Imlek, tapi materinya tentang yang begitu-begitu. Ya, mohon maaf kalau misalnya tidak nyaman. Ya, oke. Tilakhana Digata ini ketika kita pergi Awamanggala itu selalu dilantungkan. Kenapa? Kita lihat artinya. Ya, karena kalau parita ini kita cuma baca Sangkhara Anicca ya Dati sama Wisudia, kita nggak ngerti artinya. Apa bedanya Bapak Ibu ketika kita mengucapkan mantra abrakadabra, abrakadabra, abrakadabra 10 kali? Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Ya, makanya Bante Dhammadiro ketika suatu waktu talk show, saya lupa di hotel apa, ya, beliau mengatakan, Bapak Ibu ketika kalian baca parita, waktu tidak cukup, mungkin buru-buru, ya, ada kegiatan yang mau dilakukan, bacalah artinya saja. Kenapa bukan bahasa Palinya? Kenapa artinya saja? Karena kita bukan orang India. Kalau Bapak orang India yang ngerti bahasa Pali, bacalah bahasa Palinya. Gak perlu baca artinya, karena ketika baca bahasa Pali, kita pasti mengerti. Tapi karena kita orang Indonesia yang tidak ngerti apa ini mantranya, maka kita baca artinya. Ya, jadi parita nanti bermanfaat kalau apa? Kalau kita paham artinya. Artinya itu memberi kita kebijaksanaan, mengubah mindset kita, mengubah cara berpikir kita. Seakan-akan kita mendengarkan Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada kita. Itu, ya. Bukan kita lagi mendengarkan Dhamma kemudian ada orang Jerman yang berbicara dengan kita. Kita tidak paham, ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat artinya. Pada saat ia yang bijaksana melihat dengan jelas bahwa segala bentukan tidak kekal adanya, kala itu ia akan jenuh terhadap derita. Kejenuhan terhadap derita itu adalah jalan kesucian. Artinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bisa melihat bahwa kehidupan ini tidaklah suka, walaupun Bapak Ibu mengalami kebahagiaan, ya, tetapi Bapak Ibu bisa melihat bahwa ternyata duka itu bisa muncul ketika suka itu berakhir. Ketika kebahagiaan itu ada waktunya dan tidak kekal, maka itulah duka. Itulah tidak memuaskan. Ya, barang-barang kita beli mahal-mahal, handphone, iPhone dan sebagainya, keluar yang baru, ketinggalan zaman. Ya, itulah duka, tidak memuaskan. Itu maksudnya. Ya. Nah,
ketika Bapak Ibu sudah bisa melihat dukkha, kira-kira Bapak Ibu mau praktek dhamma enggak? Mau. Selama kita tidak melihat dukkha, kita tidak akan mau praktek dhamma. Makanya Buddha Dhamma itu diajarkan di alam manusia ketika umur manusia berkurang mulai dari 100.000 tahun sampai 100 tahun. Ya. Jadi sama Sang Buddha di bumi manapun nanti ketika muncul di alam manusia itu dalam jangka umur manusia 100.000 sampai 100 tahun. Sisinya menurun. Tidak pernah seorang sama Sang Buddha muncul pada posisi umur usia lagi naik. Kita sekarang ada di posisi 100.000 sampai 100 turun. Ya. Bapak Ibu menyadari bahwa kadang-kadang muncul di Sabe Sangkara Anicca, berapa tahun meninggal? 60 tahun sudah meninggal, 65 tahun sudah meninggal, ya. Kalau dulu-dulu Kang, berapa tahun meninggal? 90 tahun, 98. Kenapa? Karena Sang Buddha 2600 tahun lalu sudah mengatakan setiap bertambahnya 100 tahun, maka karena kita berada di kemunduran dari moralitas, maka usia rata-rata kita itu berkurang setiap 100 tahun itu 1 tahun berkurang. Ya. Jadi makanya sekarang kalau orang-orang bilang, berapa mi usiamu? 60 tahun mi. Ya. Itu berarti semakin dekat loh, hati-hati. Kalau orang-orang bilang happy birthday, wah berarti 1 tahun sudah lewat lagi. Ya, oke. Yang pertama kita harus melihat bahwa ada dukkha di dalam kehidupan sehingga kita mau praktek dhamma dengan baik. Yang kedua Bapak Ibu, pada saat ia yang bijaksana melihat dengan jelas bahwa segala bentukan sukar bertahan adanya lah anicca. Kala itu ia akan jenuh terhadap derita, kejenuhan terhadap derita itu adalah jalan kesucian. Jadi orang harus bisa melihat dulu ada anicca. Anicca itu apa? Segala bentukan-bentukan itu adalah tidak kekal. Ya. Bapak Ibu dalam bahasa Pali yang pertama tadi sabe sangkara dukkha. Segala bentukan adalah tidak memuaskan, tidak sempurna. Yang kedua ini sabe sangkara anicca. Segala bentukan itu adalah tidak kekal. Bapak Ibu perhatikan kata-kata bahasa Palinya adalah sangkara. Sabe sangkara dukkha, sabe sangkara anicca. Segala sesuatu tidak kekal. Kita senantiasa berpikir kita kekal, kita nicca, ya. Padahal kematian bisa datang setiap saat. Apa untungnya kalau kita tahu bahwa kematian kita sudah dekat? Beruntung enggak kalau kita tahu? Beruntung Bapak Ibu, ya. Ada satu cerita di Thailand. Ini kisah nyata. Bapak Ibu bisa baca bukunya, kalau enggak salah judulnya, Semua Orang Bisa Melakukan Perbuatan Baik. Kalau enggak salah, buku biru, buku kecil. Jadi di Thailand, ada seorang sepasang suami istri, mereka Buddhis, tetapi suaminya ini tidak percaya dengan ramalan. Ya, kalau tentang ramalan, Bapak Ibu, ramalan itu ada 2 jenis. Ramalan yang punya data dan ramalan yang tidak punya data. Ramalan yang punya data itu apa? Bapak Ibu bisa lihat di handphone, nanti sore hujan enggak ya? Besok seperti apa ya? Itu ramalan cuaca, itu ramalan yang ada datanya. Ya. Contoh lain, ketika petapa Sumedha mengorbankan dirinya untuk perbuatan yang lebih baik, membaringkan dirinya di tubuhnya di tanah yang basah, supaya Buddha Dipangkara dan rombongan bisa lewat. Kemudian dia bertekad, saya ingin menjadi sama Sang Buddha, sama seperti Buddha Dipangkara. Buddha Dipangkara kemudian melihat petapa Sumedha. Dia tidak membuat ramalan, tapi kita pinjam istilahnya tetangga. Buddha Dipangkara melakukan nubuat, memastikan, ya nanti setelah saya ngecek data-data kamu, ya, kamu nanti akan 4 asangkhya kappa tambah 100.000 kappa,
kamu akan menjadi sama Sambuddha, namanya sama Sambuddha Gotama, papamu adalah Raja Sudodana, mamamu adalah Ratu Mahamaya Dewi. Kamu akan lahir di kerajaan Sakya. Dan pada saat itu bla 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 bla, ya. Itu adalah ramalan yang ada datanya, ya. Nah, kita kembali ke cerita ini. Jadi hati-hati dengan ramalan. Saya bercerita ini bukan berarti bahwa saya minta Bapak Ibu percaya sama tukang ramal, ya. Karena 99,99% apapun yang diramalkan orang, Bapak Ibu tidak tahu bahwa Bapak Ibu itu sudah ditipu atau tidak, ya. Karena kalau dia bisa meramal, kenapa dia tidak bisa merubah nasibnya sendiri? Sederhananya seperti itu, ya. Kadang-kadang mereka berlindung, kami punya kemampuan seperti itu, sehingga kami tidak bisa merubah nasib kami sendiri. Oh ya, hebat, tidak bisa merubah nasib sendiri, bisa merubah nasib orang, ya. Oke, Bapak Ibu, kita kembali tentang ramalan. Jadi sepasang suami istri ini, tetangganya ngajak istrinya, ayo kita ketemu seorang biku, ya. Jadi di Thailand itu, di dalam kisah ini diceritakan biku ini pintar meramal, ya. Nah Bapak Ibu, kalau kita kaitkan dengan Theravada di Samana Phala Sutta, buah menjadi seorang samana, maka tindakan biku ini sudah salah, ya. Jadi Bapak Ibu jangan senang kalau ada biku yang suka meramal, kemudian Bapak Ibu mendukung, Bapak Ibu malah mensupport dia, ya. Bapak Ibu akan mendukung orang-orang yang semakin mengotori sanjalang. Tetapi dalam kisah ini memang di Thailand itu banyak yang begitu, ya. Jadi dia pintar meramal dan jubahnya biku, makanya dia dibilang di cerita ini adalah dia seorang biku, ya. Tetapi kalau kita patokan di Samana Phala Sutta, Sambuddha bilang begini, kalian para Brahmana, kalian masih meramal, tetapi murid saya tidak melakukan hal itu lagi. Artinya apa? Kalau murid Buddha tidak meramal, ya. Jadi kalau dia meramal, berarti dia Brahmana, dia bukan murid saya. Sederhananya seperti itu, ya. Oke, jadi kita bercerita seorang yang penampilannya biku, kemudian bisa meramal. Nah, dikatakan orang ini saking cerdasnya, setiap ramalannya itu pasti tepat. Jadi wanita ini kemudian bercerita, tetangga ini dulu diramal begini-begini, 1 bulan kemudian, betul, 2 bulan kemudian betul. Dan biku itu sekarang lagi kembali ke daerah mereka. Nah, ayo kita pergi. Suaminya bilang, ngapain? Kita kan percaya kama Yoni kama Bandu. Kita melakukan yang baik, kita akan mendapatkan hasil yang baik. Ngapain kita percaya sama dia? Istrinya bilang, datang mau kok kita coba. Nah, setelah datang, dia diramal 3 kesempatan yang berbeda-beda. Yang pertama, akan ada kematian di keluarganya dalam waktu dekat. Orang-orang dekatnya, di lingkungan keluarganya. Yang kedua, setelah kematian itu, dia akan kehilangan harta. Yang ketiga yang lebih parah, dia langsung tunjuk suaminya. Nanti kamu akan mati, ya. Jasmanimu tidak akan ketahuan ada di mana. Wah, kan kalau orang meninggal kan ketahuan, ya. Kalau tenggelam, di laut. Kalau mati di darat, ya ini jasadnya. Tabrakan, ini masih ada serpihangnya misalnya, ya. Ini dibilang apa? Nanti kamu meninggal, tidak kelihatan mayatmu ada di mana. Wah, dia sembarangan meramal. Pulang dia tidak percaya. 1 bulan kemudian, apa yang terjadi? Sopir dekatnya itu meninggal. Sopir yang mengikuti dia selama puluhan tahun, itu yang sudah dianggap keluarga, meninggal. Dia sangkutkan dengan ramalan itu belum, ya. Datanglah sopir pengganti, masih muda. Selang yang sama, 1 minggu kemudian jadi diramal seperti itu, dan tepat 1 minggu kemudian, sopir yang muda ini mencuri hartanya, lari. Waktu itu dia sudah kasih nyambung-nyambung. Bapak, kamu ingat enggak? Dulu kita diramal begini loh. Ada yang meninggal setelah itu harta tak hilang. Ini sudah terjadi loh. Oh iya ya? Ramalnya tepat waktu lah. Nah, ramalan ketiga papanya langsung ingat, mati Mi. Saya diramal 3 bulan setelah itu,
saya akan meninggal tanpa, mohon maaf dari ceritanya saya tidak ingat berapa lama ya. Saya manipulasi saja, saya bilang 3 bulan setelah itu dia akan meninggal dan tidak ketahuan di mana jasadnya. Nah kalau begitu, sebagai umat Buddha apa yang dilakukan? Banyak berbuat baik selama sisa kehidupan dia. Ya. Jadi beruntung enggak kalau kita tahu kita akan cepat meninggal? Beruntung. Kita tidak akan santai-santai lagi. Ya. Kita tancap gas, lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Karena beda kalau dibilang, diramal bumi kapan meninggal? 90 tahun. Oh sekarang baru 52, berarti masih bisa 30 tahun berbuat baik. Padahal belum tentu. Apanya berbuat baik? Banyak hal kita lakukan, kita tergelincir yang aku salah, yang buruk. Ya. Untuk salah itu butuh perjuangan, yang baik itu butuh perjuangan. Seperti itu. Ya. Nah, sampai dia melakukan, setiap hari dia melakukan perbuatan baik. Pokoknya sama seperti prinsip teman saya. Dia bilang 1 hari, kau tahu bumi, setiap hari saya harus melakukan 1 perbuatan baik. Terserah itu apa. Saya cari orang-orang tidak ada uangnya, saya kasih biar 1000. Pokoknya saya sudah lakukan 1 perbuatan baik. Ya, dia dulu Buddhis, tapi karena ya kita Buddhis itu memang kurang perhatian sama teman-teman. Ya, secara merek dia pindah. Ya, perhatian di teman-teman. Sorry saya ini sedikit keluar. Kalau ada teman-teman kita sakit, ya, yang datang mendoakan, yang datang melihat, yang datang menjenguk, itu tetangga yang datang. Umat Buddha teman-teman kita sendiri itu tidak datang. Ya. Dan itu dialami oleh seorang teman sekarang lagi kanker. Mamanya cerita, Dede, bayangkan kok, dia mau ke Thailand untuk berobat, yang datang doakan itu pendeta-pendeta. Saya mati, Mak. Saya cuma 2 kali ke rumahnya, ya, karena saya juga sibuk. Saya bilang tidak ada ke teman-temannya yang datang, Tidak ada. Wih, tapi yang tetangga gerombolan datang. Kuat kok, ayo Tuhan sama-sama dan sebagainya. Terus mamanya bilang apa? Sekarang dia goyah. Ya. Leo kenal kok, ya. Sekarang dia goyah. Kenapa? Karena perhatian dari tetangga itu lebih besar. Gitu. Saya ngomong sama istri saya, kita harus jenguk, kita harus pergi lihat. Tapi ini bertubi-tubi sampai Imlek bla 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 bla. Mana ada sempat? Gitu. Ya kita harus sempatkan gitu. Ya. Oke, kembali. Sebagai umat Buddha, dia paham dia harus melakukan banyak perbuatan baik. Dan satu waktu karena memang orangnya baik, pada saat itu di Thailand muncul sirene untuk minta orang-orang berlindung ke bunker karena ada pesawat mau menjatuhkan bom. Ya, dia waktu itu ada di jalanan, naik mobil, terus tiba-tiba dengar sirene begitu, mobil diberhentikan di tengah jalan, cari bunker terdekat. Keluar dari mobil dia berlari, situ sirene sudah ribut, orang-orang sudah berhamburan cari perlindungan. Waktu dia berlari ke bunker di sebelah sana, ya, di tengah jalan dia melihat ada anak-anak yang mungkin mamanya panik, mungkin salah tarik, ya. Padahal kan Bapak Ibu dengar cerita ada orang kebakaran rumahnya, dia pikir anaknya sudah selamat, ternyata dia peluk bantal, anaknya masih tinggal gitu, ya. Saking paniknya. Nah ini anak-anak yang, waduh, kebingungan, mana papaku, mana mamaku. Begitu anak-anak kecil itu berteriak, jongkok menangis, orang ini tersentuh. Daripada saya lanjut ke bunker, kasihan sekalian kan saya bisa angkat si anak. Tepat pada saat dia menunduk untuk mengangkat anak tersebut, bom meletus. Ya, Bapak Ibu tahu enggak teorinya? Kalau ada bom, Bapak Ibu disuruh berlari atau tiarap? Tiarap. Kenapa? Karena bom itu menyebar. Jadi kalau Bapak Ibu ada di bawah, itu enggak kena. Tapi kalau ya, kena. Diceritakan apa pada saat dia menunduk bom jatuh? Ya. Ramalan dari orang ini benar atau tidak? Benar. Tetapi dalam Dhamma, karma seseorang bisa dirubah. Makanya kadang-kadang diramal itu bisa salah dan belum tentu benar. Kenapa? Karena karma bisa dirubah. Ya. Ketika dia menunduk melakukan satu perbuatan baik, dia menyelamatkan nyawa anak ini dan dia juga sebenarnya menyelamatkan nyawa dia sendiri. Artinya apa? Kalau dia egois,
saya lari aja. Wih, bom nanti jatuh, mati saya. Tapi karena dia tidak egois, justru dia selamat. Ya, dikatakan rambutnya saja jadi rambut cepak. Ya, oke. Pada saat ia yang bijaksana melihat dengan jelas bahwa segala bentukan maupun bukan bentukan adalah bukan diri adanya, kala itu ia akan jenuh terhadap derita. Kejenuhan terhadap derita itu adalah jalan kesucian. Ini adalah bait ketiga, ya. Jadi bait pertama sabe sangkara ani dukkha, yang kedua sabe sangkara anicca, yang ketiga Ibu perhatikan dia menjadi sabe dhamma anatta. Kenapa sabe dhamma anatta? Ya, kita Bapak Ibu itu masih berada di sangkara. Kita berjuang untuk keluar dari sangkara. Kita berjuang untuk keluar dari samsara berkondisi ini. Nah, bisa enggak kita keluar dari samsara? Bisa. Bapak Ibu perhatikan yang ketiga. Sabe dhamma anatta. Jadi seorang arahat itu masih dilingkupi anatta. Ya. Karena kalau tidak ada linknya, sabe sangkara nicca, sabe sangkara dukkha, sabe sangkara anatta. Loh, seorang arahat di mana tempatnya? Ya. Ini menggambarkan bahwa ketika kita masih perpaduan, kita akan mengalami anicca, kita akan mengalami dukkha. Tetapi ketika seseorang sudah mencapai arahat, makhluk mencapai arahat, maka anicca dan dukkha tidak akan dialami lagi. Itulah sebabnya Sang Buddha mengatakan nibbana adalah yang paling membahagiakan. Ya, Sang Buddha kemudian mengatakan di antara banyak orang hanya sedikit yang sampai ke pantai seberang, sebagian besar manusia lainnya hilir mudik di pantai seberang sini. Kenapa? Karena kita larut di dalam watta. 2 minggu lalu kita ada bahas watta. Watta itu apa? Lingkaran samsara. Ya, kita senang, kita berbahagia. Kenapa? Semakin bahagia, semakin panjang, semakin dalam tangha kita. Ya. Mereka melaksanakan dhamma dalam dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas akan lolos dari jerat mara yang sulit dilepas dan sampai ke seberang sana. Jika bijak meninggalkan yang hitam, mengembangkan yang putih, dengan keluar dari samsara yang mengikat batin, memasuki nibbana yang membebaskan batin. Setelah meninggalkan kesenangan indria tanpa kemelekatan dan mendambakan kebahagiaan dalam tanpa kemelekatan yang sukar digemari orang, orang bijaksana menjernihkan diri dari kilesa. Ya, di sini kita lihat meninggalkan kesenangan indria dan tanpa kemelekatan yang sukar digemari orang. Jadi ketika kembali Brahmasampati memohon yang tadi cerita di awal, Sang Buddha kemudian melihat, oh ternyata di dunia ini ada 4 jenis makhluk. Yang pertama, setelah dia mendengarkan dhamma, dia akan mencapai kesucian. 2-3 patah mencapai. Itu disebut Ugatitanu Pugala. Makhluk yang timbunan kebajikan di masa lampau sudah sangat mendukung. Sehingga mendengar 1-2 bait patah kata, dia mencapai. Siapa-siapa saja, Bante Sariputta, Bante Moggallana. Ya. Yang kedua, Vipacitanu Pugala. Dia digambarkan yang kedua ini seperti teratai yang ketika dia matahari terbit, dia nanti kemudian tumbuh dan dia akan mekar 1 minggu atau 2 minggu kemudian. Sedangkan yang pertama, ketika matahari terbit, teratainya berkembang juga pada hari itu juga. Ya, itu adalah Vipacitanu Pugala. Dia akan mencapai kesucian dalam kehidupan ini juga. Terus kemudian ada juga yang disebut Manda Pugala. Manda Pugala itu apa? Teratainya ini tidak akan sempat berkembang mekar dalam kehidupan ini, ya. Mungkin dalam kehidupan akan datang, ya. Saya pernah ngomong-ngomong sama teman, kita kayaknya Manda Pugala deh. Mudah-mudahan kehidupan akan datang sampai. Terus dia bilang tidak, kita kayaknya yang terakhir. Ya, sorry, saya terbalik, ya. Ugatitanu, Vipacitanu, Neya Pugala. Neya Pugala itu yang dalam kehidupan akan datang lebih baik. Manda itu yang digambarkan seperti teratai yang tidak akan pernah naik ke atas. Kenapa? Karena dimakan sama kura-kura.
Saya tentang dia, saya bilang, kita tidak mungkin mandapugala. Kenapa? Karena kita tertarik dengan Dhamma. Kita masih belajar Dhamma kok. Ya, mandapugala itu kan ya memang sama sekali tidak tertarik dengan belajar Dhamma. Kita masih ya, salah ya semoga lah ya. Karena kasihan kalau kita mandapugala kita tidak akan bisa mencapai. Ya, oke. Bapak Ibu pernah lihat orang prawedding di tempat begini? Ada yang berniat, ini prawedding di mana ya? Di kuburan. Ya, orang kan prawedding cari tempat yang baik-baik. Ini praweddingnya di kuburan. Ya, jangan salah, ini belum tentu kenal Dhamma. Ya, ini ceritanya. Ini anaknya pemilik Heaven. Tahu ya? Heaven itu jasa pemakaman yang paling besar di Jakarta. Luar biasa itu, ya. Jadi dia di situ ada kapling-kapling. Kalau Bapak Ibu cari aja di internet, itu ada kapling-kapling itu kalau di pokoknya luar biasa lah. Orang datang misalnya puja bakti, itu bisa-bisa tiba-tiba muncul audio. Ya. Perayaan papanya atau apa yang sudah pernah direkam. Pokoknya serba wah gitu, ya. Harga tanahnya juga mahal sekali. Jadi ini ceritanya, kalau saya tidak salah ya, ini anaknya yang kawin, ya. Tapi ada yang begini juga. Ini juga prawedding di tempat-tempat angker, di kuburan, di peti mati, ya. Ini bukan penjual peti mati loh, bukan. Kalau saya melihat ini mungkin orang ini mengingatkan, ya. Kita happy, tapi semoga nanti sampai maut memisahkan. Nah ini berarti masih belum Dhamma ini, ya. Tapi kalau dia bilang kita happy sekarang, tapi kelak kita akan meninggal, jadi kita harus siap. Nah itu sudah Dhamma, ya. Oke. Nah ini tidur lagi. Di Korea ada loh jasa begini. Di Korea itu ada jasa untuk orang meditasi di dalam. Ada dua pandangan yang muncul. Ada yang bilang begini, kenapa dilakukan itu? Supaya umur kita tambah panjang. Karena ada tradisi yang bikin peti mati kecil. Supaya apa? Supaya nanti katanya kalau Gyam Loon datang, ini orang sudah meninggal, masalah catatannya ini. Ya, berarti saya salah, saya kembali deh. Ini biar panjang umur gitu. Ya. Nah, tetapi kalau pemahamannya benar, ya, sabe sangkara nicca, sabe sangkara dukkha, ketika dia bisa melihat, maka itu adalah jalan kesucian. Apa itu jalan kesucian? Berarti kita mau praktek dana, sila, samadhi, kita mau mengisi waktu kita yang tidak panjang, sama seperti orang yang akan kena bom tersebut. Ya, kita akan mengisi hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Dan hal-hal baik itu setiap saat, setiap momen bisa kita lakukan, ya. Oke, Bapak Ibu, itulah yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apakah ada pertanyaan? Sudah 11.18, kurang lebih 1 jam, ya. Mohon maaf. Ada pertanyaan? Saya takut kalau Ko Harjoyo angkat tangan. Biasa kalau Ko Harjoyo kalau Dhamma kelas itu sering berdiskusi, ya. Oke, Bapak Ibu anumodana. Seperti biasa, setelah kita sama-sama membahas Dhamma, mari kita melimpahkan jasa kepada sanak keluarga, para leluhur, dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Semoga mereka mengetahui perbuatan baik ini, setelah mengetahui mereka dapat turut berbahagia. Sehingga dengan turut berbahagia, mereka mendapatkan keuntungan beraneka warna. Idang wo natinang hotu sukita hontu natayo. Semoga perbuatan baik yang telah kita lakukan bersama-sama membahas Dhamma di saat yang tepat dapat mendukung tercapainya tujuan akhir nibbana. Idame punyang nibbanasa pacaya hontu dan sabe satta bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, anumodana.